Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akatsuki ingin mempresentasikan tentang praktikum 11, yaitu adalah manajemen user dan grup. Buat percobaan pertama, dipersilakan buat Marinda. Yaitu percobaan 1, melihat file etc passwd dan etc group 1. Lihatlah isi file pada etc passwd dan sebutkan kolom apa saja yang terdapat pada setiap baris. Di sini dapat kalian lihat muncul output seperti berikut, dan saya akan menjelaskan sedikit, yaitu file etc passwd adalah file teks yang berisi informasi tentang akun pengguna dalam sistem. Setiap baris dalam file ini mewakili satu pengguna dengan kolom-kolom yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Lalu juga struktur kolom pada setiap baris dapat berupa username, yaitu nama login pengguna, password placeholder, biasanya berisi X yang menunjukkan bahwa kata sandi disimpan secara transkripsi di file etc. Dapat kalian seperti ini. Lalu UID atau user ID, nomor identifikasi unik untuk pengguna, dan di sini juga ada. Lalu GID, group ID, nomor identifikasi grup utama pengguna. Lalu ada GCHOS, informasi tambahan tentang pengguna, misalnya nama lengkap, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu ada home directory, direktori rumah pengguna, dan yang terakhir adalah shell. Shell adalah tempat login default pengguna, misalnya seperti /bin /bash atau /bin/sh. Contohnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 2, yaitu lihatlah file pada etc group dan sebutkan kolom apa saja yang terdapat pada setiap baris. Di sini muncul beberapa output yang akan seperti ini, dan saya menjelaskan sedikit, yaitu tentang perintah nomor 2 tersebut, yaitu tentang file etc group adalah file teks yang berisi informasi tentang grup dalam sistem. Lalu setiap baris dalam file ini mewakili satu grup dengan kolom-kolom yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Yaitu struktur pada berita tersebut ada beberapa, yaitu ada group name, nama grup, password placeholder, biasanya kosong atau X, menunjukkan bahwa kata sandi grup disimpan di file lain atau yang jarang digunakan. Lalu GID, group ID, nomor identifikasi unik untuk grup. Lalu yang terakhir adalah group members, daftar nama pengguna yang menjadi anggota grup dalam kurung, yaitu dipisahkan dengan koma. Contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk percobaan 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, buat percobaan kedua itu adalah menambahkan grup user. Nah, yang pertama itu buatlah 3 grup user baru dengan pernah perhatikan informasi grup user baru pada file etc atau grup. Contohnya sebagai berikut. Baik, yang buat di atas itu menunjukkan bahwa grup menggunakan mekanisme password, switching, dan angka setelahnya. Nah, grup ID atau GID itu yang diberikan secara otomatis. Nah, buat selanjutnya itu file etc group itu mencatat semua grup pada sistem Linux. Setiap entry grup memiliki format berikut. Nah, percobaan 3 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 3, menambah user. Nomor 1 itu ada, buatlah user baru dengan perintah user add. Perhatikan perubahan isi file etc password setelah pembuatan user baru. Juga perhatikan apakah home directory setiap user itu dibuat pada saat pembuatan user baru.
Sedikit penjelasan untuk nomor satu adalah intinya untuk percobaan nomor satu ini adalah untuk membuat pengguna baru seperti Bob dan Lily. Nomor dua menambahkan pengguna ke grup tertentu. Nomor tiga mengatur kata sandi untuk pengguna. Nomor dua, opsi G pada perintah user add untuk menentukan grup dari user yang dibuat. Lalu selanjutnya adalah percobaan nomor 4, yaitu memodifikasi grup dari user. 1. Dengan perintah user mod, modifikasi grup dari setiap user merupakan pilih suatu grup primer dan memungkinkan juga bagian dari grup lain. Dalam kurung supplementary group. Untuk modifikasi grup dari suatu user dapat digunakan perintah user mod. Dan contohnya seperti ini. Dan di sini saya menjelaskan sedikit, yaitu pada percobaan pertama, yaitu mengubah grup primer pengguna Bob menjadi classmate, lalu menambahkan grup sekunder friend dan juga neighbor ke pengguna Bob. Lalu yang kedua adalah menambahkan grup sekunder classmate ke pengguna Lily. Lalu opsi main A memastikan grup sekunder yang sudah ada sebelumnya tidak terhapus. Lalu yang terakhir adalah tanpa opsi main A, daftar grup sekunder pengguna akan dihapus terlebih dahulu sebelum menambahkan grup baru. Dan untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Buat yang percobaan 5 itu adalah melihat grup dari user. Yang pertama, lihat grup dari seorang user dengan perintah grup sebagai berikut. Untuk penjelasan ini, nama pertama itu setelah titik 2 itu adalah grup utama primary grup pengguna. Nah, grup berikutnya adalah grup tambahan, second groups yang dimiliki oleh pengguna. Di sini UID adalah user ID, GID adalah grup ID untuk grup utama, dan daftar groups adalah grup tambahan. Buat percobaan 6 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 6 mengubah password user.
Nomor satu, root dapat mengubah password dan user. Next. Nomor 2, password yang diubah dengan perintah usermod merupakan file enskripsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai password pada saat login. Nomor 3, cobalah login sebagai Diane. Apakah Anda dapat login? Next. Nomor 4, cobalah mengubah password user dengan login pada user yang bersangkutan. Login sebagai user dan ubahlah password user. Untuk kesimpulan di percobaan 6 ini adalah perintah usermod strip P merupakan password dalam format transkripsi. Anda bisa mengubah password pengguna sebagai root penggunaan password, atau jika login sebagai pengguna, Anda bisa mengubah password dengan perintah passwd. Jika menggunakan password yang tidak transkripsi, login tidak akan berhasil. Untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah percobaan nomor 7, yaitu menghapus user. Menghapus user dengan menggunakan perintah userdel. Opsi main R untuk menghapus seluruh isi home directory. Jadi sini saya menjelaskan tentang percobaan nomor 7 tersebut, yaitu perintah userdel digunakan untuk menghapus akun pengguna dari sistem. Perintah ini akan menghapus entry pengguna dari file etc/passwd dan etc shadow. Lalu pada userdel username menghapus akun pengguna, tetapi tidak menghapus home directory atau file milik pengguna tersebut. Tetapi userdel main R dan username menghapus akun pengguna beserta home directory dan file yang dimilikinya. Jadi baik dalam milik Bob, Lily, Jane, Diane akan menghapus pengguna tersebut. Lalu home directory pengguna biasanya di beberapa tersebut tidak akan dihapus. Data yang dimiliki pengguna seperti directory pada berikut. Lalu itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, buat percobaan 8 itu adalah menghapus grup. Yang pertama itu hapus grup dengan menggunakan perintah userdel seperti berikut. Nah, buat jika mencoba menggunakan perintah yang salah seperti userdel untuk menghapus grup, sistem akan menampilkan pesan kesalahan bahwa grup tersebut tidak ditemukan karena perintah ini tidak relevan untuk grup tersebut. Buat percobaan selanjutnya bisa dilanjutkan. Percobaan 9, menghapus home directory. Nomor 1, hapus home directory.
Untuk percobaan 9 ini, perintah rmdir hanya dapat digunakan untuk menghapus direktori kosong. Jika direktori tersebut berisi file, gunakan rm-r atau rm-rf untuk menghapus direktori beserta isinya. Baik, buat praktikum ini kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akatsuki ingin mempresentasikan praktikum ke-12, yaitu adalah manajemen aplikasi. Buat yang pertama bisa dipersilakan. Yaitu pada percobaan pertama RPM query. Pada percobaan ini paket Samba dapat didownload pada website yang sudah disediakan, tetapi pada percobaan ini sudah disediakan pada halaman website ini. Jadi untuk nomor satu adalah Samba adalah software yang memungkinkan berbagi file dan perintah antara Linux atau Unix dan sistem Windows. Biasanya paket Samba dapat didownload dari situs yang original, yaitu seperti yang sudah disediakan, dan paket ini sudah disediakan pada direktori tertentu. Lalu yang nomor dua adalah mengekstrak file Samba menggunakan perintah tar. Jadi untuk percobaan nomor 2 yaitu perintah tar xpf Samba, yaitu perintah ini digunakan untuk mengekstrak file arsip Samba. Format file biasanya berupa tar.gz atau .tar.bc2. Lalu opsi main X mengekstrak file, opsi main C menampilkan proses ekstraksi di terminal, opsi main F menunjukkan nama file arsip yang akan diekstrak. Lalu yang ketiga adalah informasi tentang paket software. Jadi yang nomor 3 adalah perintah tersebut adalah menampilkan informasi detail tentang paket Samba seperti nama, versi, deskripsi, dan lainnya. Dan perintah flashmore membagi output menjadi halaman sehingga mudah dibaca. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, dari Citiroom bukan dari perangkat yang sudah diinstalasi. Untuk itu pindah direktori ke tempat di mana file RPM tersebut berada. Dikarenakan sebelumnya kita sudah memakai Citiroom, jadi pada percobaan ini saya akan bereskan saja, yaitu cd pindah ke direktori lokasi file RPM di Citiroom. Lalu rpm main p1i melihat informasi paket RPM Samba sebelum instalasi seperti versi, arsitektur, dan lainnya. Lalu untuk flashmore menampilkan output per halaman. Lalu lanjut pada yang nomor 5 yaitu melihat dalam paket yang sudah diinstalasi. Gunakan sub main opsi main 1. Pada nomor 5 yaitu saya akan menjelaskan sedikit. Perintah tersebut adalah menampilkan daftar semua file diinstal oleh paket Samba. Lalu yang nomor 6 adalah melihat file konfigurasi. Pada perintah tersebut nomor 6 saya akan menjelaskan sedikit, yaitu perintah tersebut rpm main kc menampilkan daftar file konfigurasi yang disediakan oleh paket Samba. Lalu untuk flashmore menampilkan output per halaman. Lalu lanjut pada nomor 7 yaitu melihat dokumentasi file.
yaitu dengan berita berikut. Pada berita tersebut saya menjelaskan sedikit, yaitu berita tersebut RPM main KD menampilkan lokasi dokumentasi seperti readme, changelog, dan lain-lain yang disediakan oleh paket sample tersebut. Lalu pada yang nomor 8 yaitu melihat scrap file yang digunakan untuk instalasi. Perhatikan bahwa instalasi output tergantung atas versi Linux yang digunakan. Lalu pada nomor 8 yaitu berita tersebut RPM main key scripts akan menampilkan script yang dijalankan selama proses instalasi atau penghapusan paket sampah seperti script pre-install atau post install. Lalu untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Buat percobaan 2 yaitu adalah menghapus paket. Yang pertama itu adalah opsi digunakan untuk menghapus paket yang sudah instalasi bila Anda ketergantungan paket lain atas paket yang akan dihapus. Maka RPM membatalkan menghapus tersebut. Contohnya itu sebagai berikut. Nah, buat opsi min itu ada pada RPM digunakan untuk menghapus paket yang terinstall. RPM memastikan integrasinya sistem dengan membatalkan menghapus jika ada paket lain yang tergantung pada paket tersebut. Untuk menghapus paket dengan ketergantungan harus menghapus semua paket yang bergantung terlebih dahulu. Nah, buat yang kedua yaitu adalah paket Apex tidak bisa dihapus karena masih ada paket lain yang tergantung pada paket tersebut, yaitu modul PHP. Maka paket mood PHP 3 harus dihapus terlebih dahulu. Contohnya sebagai berikut. Nah, buat ketergantungan paket, ini mekanisme yang memastikan suatu paket hanya dapat dihapus jika tidak ada paket yang memerlukannya. Untuk menghapus paket yang memiliki tergantungan, yaitu adalah identifikasi paket-paket yang tergantung, hapus paket yang tergantung terlebih dahulu, dalam lalu hapus paket utama Apex itu digunakan RPM min-key untuk memeriksa keberadaan paket setelah penghapusan. Nah, yang buat ketiga itu setelah itu paket Apex baru bisa dihapus sebagai contohnya. Nah, buat urutan menghapus paket itu dengan tergantungan itu adalah hapus terlebih dahulu paket yang tergantung seperti mood PHP 3, terus setelah itu hapus paket utama seperti Apex. Nah, yang kedua itu perintah untuk melihat script paket itu gunakan RPM min keys script nama untuk melihat script yang terkait dengan instalasi, penghapusan, dan pembaruan untuk paket. Nah, buat itu manajemen paket dengan RPM itu memastikan integrasi sistem dengan mekanisme
ketergantungan dan penyediaan skrip untuk konfigurasi otomatis selama instalasi atau penghapusan. Buat yang ketiga, percobaan ketiga bisa dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 3 menggunakan tar nomor 1 logout dari root dan login sebagai user. Nomor 2, pastikan berada pada home directory dan lihatlah isi home directory, pindah ke directory desktop. Setelah itu kembali ke home directory. Nomor 3, buatlah file tar pada directory desktop. Nomor 4, rename directory desktop menjadi desktop all. Lihatlah file desktop tar pada directory desktop all. Untuk ringkasan praktik percobaan 3 ini adalah secara keseluruhan langkah-langkah ini memberikan pemahaman tentang pengelolaan file dan direktori di Linux, termasuk pembuatan arsip, ekstraksi dan penghapusan file atau direktori secara efektif. Nomor 5, ekstraksi isi dari file tar. Lihatlah isi direktori dan seharusnya akan terlihat direktori desktop yang original. Nomor 6, hapus direktori desktop. Untuk selanjutnya adalah percobaan 4, yaitu menggunakan gzip. Buatlah file gzip dari desktop tar. Pastikan terbentuk file desktop.tar.gz.
Nah, sini saya ingin menjelaskan sedikit dari percobaan yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama adalah perintah ini mengompresi file desktop titik tar menggunakan algoritma gzip. Hasilnya adalah file desktop titik tar titik gzip. Nah, yang kedua adalah perintah lswnal menampilkan daftar file dan direktori beserta datanya, seperti ukuran, izin, pemilik, dan lain-lain. Lalu pada yang nomor dua adalah dekompresi file gzip desktop titik tar titik gz. Kita coba untuk ekstraksi isi file tar. Saya menjelaskan sedikit, yaitu terkait nomor 2, yaitu percobaan pertama. Perintah ini mendekompresi file desktop titik tar titik gz menjadi file asli, yaitu desktop titik tar titik. Lalu untuk yang kedua adalah sama seperti yang tadi, ls-al fungsinya. Lalu yang ketiga adalah tar min xpf mengekstrak file arsip desktop titik tar. Main x mengekstrak file. Main v menampilkan proses ekstraksi di terminal. Main v menentukan nama file yang diekstrak. Lalu yang ketiga adalah hapus file tar dan direktori desktop titik all. Di sini saya menjelaskan sedikit, yaitu untuk yang pertama. Penjelasan pertama adalah perintah ini menghapus file desktop titik tar. Lalu pada perintah yang kedua, yaitu rm menghapus file atau direktori. Lalu main r menghapus direktori secara rekursif, yaitu beserta isi di dalamnya. Lalu main f memaksa penghapusan tanpa konfirmasi. Tutup. Mikmu go. Lali buat praktikum 12 ini Jangan salah, kowe iki kan penutup ya lo. buat praktikum 12 ini mohon maaf jika ada salah kata maupun yang tidak bisa dikenal tentang manajemen aplikasi. Buat berikut toh, ya Allah. Buat praktikum 12 ini kami tim Akatsuki ingin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.